Kembali lagi di channel gua, yaitu Tim Safety. Dimana channel ini untuk memberikan info-info ke kalian, khususnya taruna-taruna yang ingin praktek, ingin belayar, gimana sih kehidupan di kapal. Nah, sekarang gua lagi mau nanya nih ke taruna-taruna yang lagi praktek di atas kapal, apa aja sih yang disiapin untuk tip and triknya kalian semua, gimana situasi kalau di kapal. Sebelum kita lanjut, gue ingin memperkenalkan diri. Nama gue Isnata, dan di kanan gue siapa? Nama saya David sebagai kadet engine. Dan sebelah kiri? Nama saya Muardi sebagai kadet deck. Oke. Ya, sekarang kita ingin nanya-nanya nih ke dua kadet ini kan, apa sih pengalaman lu sebelum nyampe ke pengalaman? Gue mau nanya, lu dari sekolah mana sih? Ya kan, saya dari Sekolah Tinggi Pelayaran Jakarta, atau biasa dulu orang kenal lain di Jakarta. Oh, di Jakarta. Oke. Dan lu juga? Iya, saya juga satu alma mater ya. Alma mater. Iya, kebetulan kita seangkatan ini Ken. Oh iya. Oke. Jadi apa sih yang disiapin pas lu mau praktek laut itu? Mulai dari siapa dulu nih Ken? Coba Jack dari berapa? kadet deck dulu. Apa sih yang lu siapin tuh pas lu mau berangkat gitu? Sampai lu di atas kapal, apa barang apa hal apa yang lu siapin gitu sebelum? Kalau saya pribadi sih ya Ken ya, bapak saya kan pelaut. Iya. Jadi saya pasti pertama saya tanya bapak saya dulu kan, Pak, gimana nih dia mau naik kapal, apa dulu yang dibawa? Ya, bapak saya malah bilang, gila kamu bawa buku lah sama bawa baju, udah itu aja, yang penting kan kamu belajar. Jadi lu cuma nyiapin baju sama buku untuk pertama kali di kapal. Iya, buat belajar. Kalau Itu aja sih kalau. gimana? Ya, saya tentunya nggak jauh beda dengan rekan saya Mawardi. Yang pertama, kita dulu bawa baju buat pakaian kita sehari-hari di atas kapal, dan tidak lupa dokumen-dokumen penting seperti sertifikat. Iya, dokumen. Tentu kita akan harus bawa itu kan untuk kita. Iya. Gue mau nanya, apa sih yang pertama kali lu lakuin pas lu naik kapal waktu pas kadet pertama kali kemarin? Pertama kali Iya, pertama kali. lu naik tuh apa sih yang lu lakuin? Pertama kali yang saya lakuin di atas kapal tuh pasti mencari pintu emergency exit, Itu kenapa itu? Untuk apa tujuannya? supaya kalau misalnya ada emergency kita tuh tahu di mana tuh jalur keluar kita tuh di mana. Betul. Familiarisasi juga ya sama Iya. kadet sebelumnya, handover. Over, benar. Iya, betul. Sama apa lagi? Di situ lihat master list, tugas-tugas kadet tuh ngapain kalau misalnya ada kebakaran tuh gimana, Apa yang dilakuin pas kebakaran, Iya. apa yang dilakuin pas abandon, Abandon. meninggalkan kapal, Meninggalkan apa kapal. yang dilakuin untuk pas kapal kandas seperti itu. kandas, dia jelaskan itu dulu. Sama ada engine juga ada Sama. kan master list di situ. Tugas-tugas. Pertama kali yang harus dilihat itu kita harus tahu tugas kita pada saat keadaan berbahaya. Soalnya kan kita nggak tahu kan keadaan bahaya di atas kapal tuh kapan terjadi, tapi amit-amit lah ya kan. Iya, Nggak ada yang sampai lah, iya. sampai. Nah, kedua kita harus tahu emergency exit exit. di mana aja. Sama oh iya, Jalur jangan lupa ada life jacket. life jacket kita harus tahu letaknya. Jaket letaknya di mana. Bener banget. Di sini alhamdulillah kita di masing-masing kamar pasti ada. Jadi kita sewaktu-waktu ada terjadi bunyi alarm, kita tahu bunyi apa. Kalau misalnya emang terjadi keadaan bahaya, kita langsung bisa siap untuk Ya bener. Life jacket. life jacket. Kalau lu sebagai kadet engine, Iya kan, ada sebagai kadet engine. iya. Apa sih tugas-tugas lu di kapal Iya. selama lu jadi kadet di sini? Waktu pertama saya naik, saya sama tidak jauh beda dengan rekan saya Mawardi ikut harian.
ada untuk memperkenalkan lapangan gimana sih tentang permesinan di kapal mesin itu kita kenalkan Memang untuk lalu berdinas jaga dengan berwira seperti 12/4 dan tidak jauh lain halnya dengan kita mempelajari tentang kehidupan di atas kapal. Kita banyak mempelajari dari para perwira gimana sih kita hidup bersosialisasi di kapal. Kok jadi Lu emang nggak disuruh bawa buku pelajaran untuk dipelajarin di kapal ini? tentunya dari kampus kita dikasih tugas, masih setiap taruna yang praktek di atas kapal pasti dikasih tugas. Kalau dari kita ada yang namanya seperti TRB. Ya seperti itu. Kita juga mempelajari tentang gimana cara kita hidup di atas kapal, bersosialisasi dengan kru kapal lainnya. Tuh, seperti itu. Gimana sih menurut lu di kapal sama di rumah enakan di mana sih? Ya kalau enak ya tentu kita pasti suka dengan dan lebih enak di rumah kita sendiri, tapi karena cita-cita kita memang dari awal ingin menjadi seorang pelaut, kita ingin terjun langsung ke lautan, ya kita menikmati job kita, pekerjaan kita di sini. iya, bener banget. Terus untuk lu pesan dan kesan lu untuk taruna-taruna yang ingin praktek, apa sih yang perlu disiapin sama mereka, sama bagaimana mereka untuk menyikapinya? Buat taruna-taruna yang ingin praktek, terutama kadet-kadet dik, pertama jangan lupa lah dokumen itu penting banget buat di atas kapal. Habis itu siapkan diri, pamit sama orang tua, karena lu tuh nanti bakal gak ketemu keluarga lu dalam setahun. Tapi Lu restu pasti- orang tua Iya, itu paling penting. Lu pasti Paling bakal penting kangen sih. banget sama keluarga lu. Kalau gua pribadi ya, lu Iya. ngerasa gak sih kalau di kapal itu lu tuh lebih bisa menjaga diri sendiri, karena kan lu jauh dari orang tua, lu bisa ngadepin apa-apa sendiri. Ya bener banget sih kan, kayak kita belajar untuk jadi dewasa sih. Dewasa Iya. lah. Ada kita mendapat masalah, kan dulu kita selalu apa kita cerita ke orang tua kalau kita nggak bisa menyelesaikan kan, tapi kita jauh dari orang tua, jauh dari saudara-saudara kita, ya udah kita berusaha untuk menyelesaikan masalah itu. Dan Jadi, jangan sampai orang yang di rumah tahu kita juga punya ada masalah. iya Kita benar, selalu takut kepikiran juga Iya. kan. Kita makin dewasa lah kalau di sini menurut gua. Lu merasa nggak sih lebih jadi disiplin kalau di kapal? Apa-apa teratur, gak ugal-ugalan lah kayak lu di rumah. Iya kan, saya di sini ngerasa banget ya, jadi tambah rajin, mengerti tentang kebersihan, kegiatan juga makin banyak dapat dipelajari. Apalagi kan kita dikasih tanggung jawab kan, misalkan kita lagi berdinas jaga jam 8.12, ya kita jam 7:30 udah harus standby di pos jaga kan, itu berarti tepat masuk waktu. tanggung jawab kita, itu kita dilatih untuk jadi Kita di sini untuk kadet khususnya dilatih untuk disiplin, disiplin, lebih disiplin ya. tepat waktu, apa-apa, kebersihan, dan untuk menjadi Calon perwira yang handal. Iya. lu gimana sih rasanya kalau punya cewek lu tinggalin pergi jauh gitu kan, lu berapa bulan baru pulang gitu? Ya, pasti kalau gue sih sayang sama cewek gue weekend ya, sedih banget pasti gue kalau nggak sampai diputusin sih, karena gue udah lama juga sama dia kan, udah sayang juga gue sama dia kan, kalau bisa jangan sampai lah. Dia bisa nerima lu Alhamdulillah dia bisa kalau nerima. jauh. Saling komitmen lah istilahnya kan, kita saling menjaga komitmen, saling menjaga kepercayaan lah satu sama lain. Kalau lu gimana? Kalau saya waktu praktek ini saya masih belum ada pendamping, karena saya dulu sebelum praktek kita udah udahan gitu. Nah, Ya.
Ya udah bro, jangan sedih bro. Saya bukan sedih, malah saya terpacu untuk orang-orang yang dulu udah ninggalin saya kalau saya sudah menjadi diri sukses, saya akan menyesal, benar nggak? Demikian. Betul. Iya, itu sih udah gua alamin sekarang. Yang teralamin sekarang, yang saya kenal alamin sekarang. Betul, iya. Kenapa emang? Iya. Siapa tahu saya mau bercerita sedikit tentang problem Kalau percintaan. menurut gua bukan soal percintaan, buat khususnya para taruna yang ingin melakukan praktek, siapin fisik lu, mental, karena lu kalau udah di kapal orang-orang itu berbeda-beda dari daerah ya kan. Banyak banget karakter. Gak semuanya itu dari Jakarta, entah dari luar negeri bisa, entah beda daerah, dan itu juga punya berbagai macam karakter. Jadi lu kalau nggak kuat-kuat di kapal, lu bakal bisa ngedon. Lu ditegur sedikit, mental lu jatuh, dan sampai kayak gitu. Lu harus kuat kalau di kapal. Menurut gue sih itu. Ya benar kan. Kalau menurut lu, buat tambahan? Buat tambahan kayaknya udah hampir semuanya sih kita ceritain di atas kapal. Intinya kalau kalian tuh harus rajin lah, rajin dan tepat waktu, disiplin dah. Dan lu praktek di kapal ini, lu kerja di sini bakal menguras tenaga banget lah. Lu bakal ikut kerja harian dari jam 8 sampai jam 4. Belum lagi ntar lu jaga. Itu pokoknya capek lah jadi kadet, jangan. Lu di sini untuk menambah ilmu, belajar. Ya jangan pernah ngeluh. Jangan pernah mengeluh. Mengeluh, benar. Lu harus kuat lah. Setahun itu nggak cepet, lumayan lama sih. Tapi kalau di jalan Tapi dengan iya sepenuh benar. hati itu, Kalau seperti kalau saya pribadi sama dekatnya nggak berasa. Nggak Setelah berasa. setahun itu nggak berasa karena kita menjalaninya dengan ikhlas, dengan seneng juga, bahagia. dengan perwira-perwira Kepaksa. kita juga akrab, kita kadang bercanda, kita kadang waktu serius bercanda. Iya, sama buat kalian bisa tanya-tanya ke, mungkin kalau temen lu pada bilangnya senior ya, Iya, lu senior. tanya-tanya ke senior lu, Benar. gimana sih Nor di kapal ini, gimana sih Nor di kapal ini. Pasti setiap kapal beda-beda, gak semuanya yang dialamin di kapal A bakal dialamin di kapal B. Kapal B. Nah, jadi lu harus fleksibel. Perbedaan pergantian kru aja bisa membuat berganti juga suasana, aturan. Nah, makanya lu di asrama juga begitu kan? Iya. Kalau pergantian pemimpin pasti peraturan itu berbeda. Jadi lu peraturan baru. jangan terlena sama peraturan yang udah menurut lu nyaman, ketika ada peraturan yang baru lu kaget. Itu aja sih menurut gua. Oke, menurut gua cukup sampai di sini dulu bincang-bincang dengan kadet-kadet gua, kadet Tik dan kadet Engine. Makasih ya Ken udah mau wawancara kita. Terima kasih sebelumnya. Ya buat teman-teman siapa tahu mau ada pertanyaan-pertanyaan kan bisa tulis di kolom komentar. Komentar bener banget. Untuk Ada pertanyaan bingung tentang gimana sih, ada pertanyaan yang lain yang belum kita sampaikan. Betul. Terus di kolom komentar siapa tahu bikin ide-ide kita lagi untuk Oke. bikin konten berikutnya. kesuksesan kami, ke motivasi kami ini adalah dari subscribe Anda semua. Subscribe. Subscribe, Dan ya. like, comment, Like, subscribe, dan share, perlu di-share. Perlu di-share. Ini karena ilmu. Konten ini, gua buat konten ini semata-mata untuk mereview otak-otak gua selama gua taruna. Jadi gua pengen mengulang, refresh lah apa yang udah gua dapet, gua mau share ke kalian lagi. Nah, jadi channel gua yang gua pengen tuh, gua udah berpikiran kalau channel gue ini tentang review-review tentang benda-benda di kapal, kehidupan di kapal.
Jadi kalau emang kalian semua ingin nanyakan apa, bisa di kolom Komentar. Oke. Tunggu video selanjutnya. Kami akan kembali di channel Tim Safety. Jelas.